Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Amalia Mutmainah, perwakilan dari kelompok 2, akan membuka presentasi dari kelompok kami. Materi yang akan kami presentasikan yaitu mengenai cross-seksional. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri, Amalia Mutmainah, Nadila Fitrah, Miftahul Rizkita, Alhalisa Rafina, Tessa Georgia Panggalo, dan Nuraini Ermenko. Adapun pengertian dari cross-sectional study dan survei cross-sectional. Cross-sectional study merupakan studi yang mempelajari prevalensi. Prevalensi merupakan suatu proporsi atau proposal yang memiliki karakteristik tertentu atau memiliki jangka waktu tertentu. Kemudian distribusi maupun hubungan penyakit dan paparan dengan mengamati status paparan tersebut. Kemudian penyakit outcome lain yang terjadi secara serentak pada individu-individu dari suatu populasi pada suatu waktu. Kemudian studi ini disebut juga sebagai studi prevalensi atau survei yang merupakan studi sederhana yang sering dilakukan dalam penelitian. Kemudian pengertian dari survei cross-seksional adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek, yang dimana dilakukan dengan cara pendekatan, observasi, atau pengumpulan data sekaligus dilakukan pada suatu saat atau suatu waktu, ataupun bisa dibilang point time approach. Kemudian slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu atas nama Nadila Fitrah, dipersilahkan. Baiklah, pada slide ini yaitu membahas tentang tujuan dari cross-seksional. Adapun menurut Budiarto tahun 2004 tujuannya terbagi atas 3. Yang pertama, untuk mencari prevalensi dari satu atau beberapa penyakit tertentu di masyarakat. Misalnya studi deskriptif. Namun pada suatu keadaan tertentu, cross-seksional juga bisa digunakan untuk mencari atau memperkirakan insidensi. Misalnya pada penyakit yang meninggalkan bekas luka permanen yaitu variola. Dengan menemukan prevalensi penyakitnya, maka kita bisa menentukan adanya peningkatan pada penyakit tersebut di masa lalu. Hal ini berbeda dengan penyakit yang tidak meninggalkan bekas luka permanen. Adapun studinya yaitu hanya bisa dilakukan dengan wawancara saja. Tujuan yang kedua yaitu memperkirakan adanya hubungan sebab akibat pada penyakit-penyakit dengan perubahan yang jelas. Misalnya hubungan golongan darah A, B, O dengan ulkulgaster dan duodenum. Dan dari penelitian tersebut ditemukan bahwa ulkulgaster dan duodenum banyak terdapat pada orang dengan golongan darah A. Tujuan yang terakhir dari cross-seksional yaitu untuk menghitung besarnya resiko kelompok, resiko relatif, dan resiko atribut. Misalnya dilakukan suatu survei di desa untuk mengetahui prevalensi dari penyakit diare pada anak-anak. Nah, dari survei tersebut ditemukan bahwa anak-anak yang menggunakan air kolam sebagai sarana minumnya menderita diare, namun sebagiannya lagi tidak. Begitu juga sebaliknya, anak-anak yang tidak menggunakan air kolam untuk sarana minumnya menderita diare dan sebagiannya lagi tidak. Dan dari kejadian tersebut dapat dihitung besarnya resiko menderita diare pada anak-anak yang menggunakan air kolam dan juga anak-anak yang tidak menggunakan air kolam tersebut. Selanjutnya, dari hasil perhitungan tiap kelompok dapat dihitung resiko relatif dengan membandingkan besarnya resiko kelompok, dan dapat pula dihitung resiko atributnya serta diuji secara statistik. Baiklah, masuk pada slide berikutnya yaitu tentang ciri-ciri dari cross-seksional. Menurut Budiarto tahun 2004, ciri-ciri dari cross-seksional ini terbagi atas 5. Yang pertama, pengumpulan data dilakukan selama 1 saat atau 1 periode tertentu.
dan pengamatan subjek studi hanya dilakukan 1 kali selama 1 penelitian. Mengapa hanya dilakukan 1 kali selama 1 penelitian? Karena cross-sectional ini digunakan untuk menganalisis antar kasus atau antar section. Jadi lebih ke riset metode kasus di mana penelitiannya hanya fokus pada 1 kasus saja, namun dia itu sangat mendalam dan sangat detail. Masuk pada ciri kedua, yaitu perhitungan perkiraan besarnya sampel tanpa memperhatikan kelompok yang terpanjang atau tidak. Nah, pada poin ini perhitungan besarnya sampel yang diambil atau sampel tersebut tidak memperhatikan besarnya kelompok yang diamati. Apakah dia termasuk kelompok yang besar atau kelompok yang paling terkecil. Masuk ke ciri selanjutnya, yaitu pengumpulan data dapat diarahkan sesuai dengan kriteria subjek studinya. Nah, misalnya hubungan antara cerebral blood flow pada perokok, bukan perokok, dan juga bekas perokok. Nah, dari kasus tadi kita mengarahkan sebanyak 268 orang secara sukarela. Kemudian kita bagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu perokok, bukan perokok, dan juga bekas perokok. Kemudian dibagi lagi berdasarkan umur mereka. Karena kita mengambil contoh kasus cerebral blood flow atau aliran darah di otak, maka dilakukan pemeriksaan kepada ketiga kelompok tersebut, kemudian hasilnya akan dibandingkan. Ciri yang keempat yaitu tidak terdapat kelompok kontrol dan tidak terdapat hipotesis spesifik. Masuk pada ciri yang terakhir, yaitu hubungan sebab akibat hanya berupa perkiraan yang dapat digunakan sebagai hipotesis dalam penelitian analitik atau eksperimental. Nah, pada poin ini hubungan sebab akibat hanya berupa perkiraan sementara saja, di mana pada hasil tersebut dapat dipergunakan untuk hipotesis dalam penelitian analitik atau eksperimental lanjutan, dan bisa juga menjadi bagian dari penelitian untuk jangka waktu yang panjang atau longitudinal. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudari Miftahul Reskita. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait kekuatan dan kelemahan penelitian cross-seksional menurut Sayogo pada tahun 2009. Kekuatan penelitian cross-seksional itu sendiri yang dikutip dari Sayogo pada tahun 2009, yaitu yang pertama, studi cross-seksional memungkinkan penggunaan populasi dari masyarakat umum, tidak hanya para pasien yang mencari pengobatan, tetapi juga harus mencari prevalensi serta insidensi satu atau beberapa penyakit yang terdapat di masyarakat. Kemudian memperkirakan hubungan sebab dan akibat, lalu mencari informasi untuk perencanaan pelayanan kesehatan yang diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga generalisasinya cukup memadai. Yang kedua, relatif murah dan hasilnya cepat dapat diperoleh. Maksudnya yaitu cara yang digunakan penelitian cross-seksional biasanya relatif lebih cepat dan biayanya relatif lebih murah atau relatif lebih kecil daripada atau dibandingkan penelitian prospektif. Yang ketiga, dapat dipakai untuk peneliti banyak variabel sekaligus. Maksudnya itu misalnya seperti pengambilan data variabel akibat atau dependen dilakukan terlebih dahulu, kemudian baru diukur variabel sebab yang telah terjadi. Yang keempat, jarang terancam loss to follow up atau drop out. Yang kelima, dapat dimasukkan ke dalam tahapan pertama suatu penelitian kohort atau sebuah eksperimen tanpa atau dengan sedikit sekali penambahan biayanya. Terus yang keenam, dapat dipakai sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya yang bersifat lebih konklusif. Misalnya suatu laporan cross-seksional tentang hubungan antara kadar HDL kolesterol dan konsumsi alkohol menjadi dasar studi kohort atau eksperimen untuk memastikan adanya sebuah sebab dan efek. Kemudian yang ketujuh,
membangun hipotesis dari hasil analisis. Maksudnya itu umumnya studi cross-seksional dimanfaatkan untuk merumuskan hipotesis hubungan kasual yang akan dituju dalam studi analitiknya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Saudari Liza. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Kelemahan penelitian cross-seksional. Adapun kelemahan penelitian cross-seksional yang dikutip dari Sayogo 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit untuk menentukan sebab akibat karena pengambilan data risiko dan efek dilakukan pada saat yang bersamaan atau temporal relationship tidak jelas. Kedua, studi prevalence lebih banyak menjaring subjek yang mempunyai masa sakit yang panjang daripada masa sakit yang pendek, karena individu yang cepat sembuh atau cepat meninggal mempunyai kesempatan yang lebih kecil untuk terjaring dalam studi. Tiga, dibutuhkan jumlah subjek yang cukup banyak, terutama bila variabel yang dipelajari banyak. Empat, tidak menggambarkan perjalanan penyakit, insidensi, maupun prognosis. 5. Tidak praktis untuk meneliti kasus yang jarang. 6. Tidak menggambarkan perjalanan penyakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tessa Geori. Selanjutnya pada slide ini yaitu membahas tentang contoh penelitian dari cross-seksional. Contoh sederhananya yaitu ingin mengetahui hubungan antara anemia besi pada ibu hamil dengan berat badan bayi lahir atau BBL dengan menggunakan rancangan atau pendekatan cross-seksional. Tahap pertama yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti dan kedudukannya masing-masing. Tahap yang kedua yaitu menetapkan studi penelitian atau populasi dan sampelnya. Tahap yang ketiga yaitu melakukan pengumpulan data, observasi atau pengukuran terhadap variabel dependen dan independen dalam waktu yang sama. Dan terakhir yaitu tahap keempat, mengolah dan menganalisis data dengan cara membandingkan antara berat badan bayi lahir dengan HB darah ibu. Kemudian dari analisis ini akan diperoleh bukti adanya atau tidak adanya hubungan antara anemia besi dan berat badan bayi lahir. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.